Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini Apoteker Zaini. Ya, pada kesempatan kali ini sudah cukup lama kita tidak menyapa teman-teman semua di channel ini karena mungkin kesibukan yang cukup padat akhir-akhir ini yang kami kerjakan sehingga tidak bisa membuat video. Pada kesempatan ini kembali lagi teman-teman semua, saya akan coba share informasi mengenai perizinan apotik terupdate yang ada saat ini yang diterapkan di tahun 2022. Kebetulan ini sudah di bulan Februari dan implementasinya sudah diterapkan dan sudah banyak sejawat-sejawat apoteker yang menggunakan cara atau sistem ini untuk mendirikan sebuah apotik. Nah, jadi kalau kita flashback ke belakang, saya pernah membuat video di tahun 2020 ya mengenai perizinan apotik melalui Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu BP2T atau apapun itu namanya di tempat teman-teman masing-masing. Nah, pada tahun ini tentu sedikit berbeda. Kita menggunakan OSS RBA atau Online Single Submission berbasis risiko ya. Nah, jadi secara perizinan itu ada perbedaan di mana menggunakan OSS RBA ini kita terintegrasi dalam sebuah sistem milik pemerintah yang mana dari sisi persyaratan tentu saja ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, perbedaan yang paling mencolok nanti akan bisa kita lihat ketika kita membuka OSS RBA ini. Kita lihat dari izin di tahun yang sebelumnya yang pernah saya jelaskan, kita berizin masih ke dinas ya. Tentunya itu sifatnya desentralisasi, artinya setiap daerah itu bisa menetapkan persyaratan-persyaratan yang mungkin berbeda dibandingkan daerah lain. Karena kita tahu ada peraturan daerah dalam bentuk perda ya, gubernur, wali kota, bupati yang tentunya kadang di setiap daerah itu berbeda. Sehingga tidak sedikit dari teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi menanyakan kenapa di daerah kami ada IMB begitu ya, sedangkan di daerah saya IMB itu sudah tidak dipakai gitu ya waktu itu. Kemudian kenapa ada penambahan persyaratan HO misalnya. Nah, sedangkan di tempat kami tidak. Nah, ini semacam peraturan-peraturan daerah yang tentu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain dan itu wajar terjadi ya. Karena saat itu memang sistemnya desentralisasi, artinya ada aturan-aturan sendiri yang masih ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, di OSS RBA ini sepertinya sudah mulai sama ya seluruh Indonesia, di mana kalau kita buka aplikasinya yaitu oss.go.id itu teman-teman bisa buka ya, dari situ teman-teman bisa lihat. Nah, di sini di aplikasi oss.go.id ya, ini saya buka lewat handphone. Itu kebetulan di sini ada panduan ya, kemudian ada ajukan perizinan usaha mikro dan kecil, kemudian ajukan perizinan usaha menengah dan besar. Nah, untuk apotek itu umumnya masuknya adalah di perizinan usaha mikro dan kecil. Nah, jadi kita masuk yang bagian yang kedua. Nah, jadi teman-teman, di sini juga ada video lengkap ya mengenai bagaimana cara tentang sosialisasi sertifikasi halal, misalnya di sini perizinan rumah tangga dan sebagainya, itu bisa teman-teman buka. Nah, kita juga bisa lihat panduan, di situ ada panduan OSS ya. Nah, jadi kalau diklik panduan maka di situ akan masuk ke dalam bagaimana cara penggunaan daripada OSS itu. Nanti dipandu di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih perizinan apa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebenarnya dengan ada sistem OSS RBA ini sangat membantu ya kita, khususnya pelaku usaha, untuk bisa dengan cepat melakukan perizinan usaha hanya melalui gadgetnya, melalui laptop, melalui handphone, tablet dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi mungkin ke dinas gitu ya. Apalagi daerah pandemi COVID-19 sekarang yang mungkin secara mobilitas mungkin kita terhambat dengan adanya aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan yang ada di lapangan. Nah, kemudian apa perbedaan yang sangat mencolok dari sistem OSS ini ya, terkait juga peraturan yang ada di sana mengenai perizinan apotik dibandingkan yang lalu. Nah, jadi yang paling mendasar itu di era sekarang, apotik itu akan dibagi menjadi dua nanti. Dari kepemilikannya adalah milik satu apoteker, yang kedua adalah milik investor. Nah, investor itu biasanya kita sebut dengan pemilik sarana apotik atau PSA. Nah, penyebutannya sekarang tidak PSA lagi tapi investor. Jadi ada dua ya teman-teman. Apotik itu milik apoteker,
atau bisa juga pemilik sarana apotek, atau kita sebut sekarang dengan investor yang bekerja sama dengan apoteker di bawah notaris. Nah, perbedaan yang mendasar di sini adalah jika dulu apotek itu diseragamkan bahwa apotek ini boleh dalam bentuk perseorangan, artinya tidak berbadan hukum, boleh juga berbadan hukum begitu ya. Misalnya dalam bentuk SIPI, PT, koperasi dan sebagainya. Nah, namun itu tidak diwajibkan dulu bahwa apotek ini harus dalam bentuk PT misalnya atau berbadan hukum. Nah, dulu boleh saja perseorangan siapapun miliknya, apakah milik apoteker atau pemilik sarana apotek atau investor. Nah, namun bedanya sekarang pada era OSS RBA ini diatur bahwa apotek, toko obat yang miliknya bukan di sini apotek terutama ya, yang miliknya bukan apoteker, maka teman-teman yang non apoteker harus bekerja sama dengan apoteker, kemudian harus mendirikan badan hukum. Pilihannya adalah satu PT atau perseroan terbatas, yang kedua adalah koperasi, yang ketiga adalah yayasan. Nah, jadi teman-teman bisa memilih mau membentuk PT, perseroan terbatas, tentunya ada peraturan yang mengikat. Untuk PT ya, misalnya harus ada komisarisnya, harus ada direksinya ya, direktur wadir biasanya, dan jajarannya. Kemudian yayasan tentunya nirlaba, aturan-aturan sendiri mengenai yayasan juga ada. Kemudian koperasi, nah tentunya ada pengurus koperasi dan anggotanya. Nah, secara detail saya tidak mendalami ya bagaimana perizinan untuk PT, kemudian koperasi dan yayasan. Teman-teman bisa cari-cari sendiri, itu banyak informasinya di Google misalnya begitu, atau bisa tanya langsung ke notaris ya. Nah, jadi teman-teman perbedaannya itu jelas sekali. Sekarang kita untuk yang pemiliknya non apoteker itu harus berbadan hukum. Tapi kalau pemiliknya apoteker itu boleh perseorangan. Nah, jadi bagi teman-teman apoteker yang mungkin menonton video ini, kalau mau mendirikan apotek di era sekarang, teman-teman tidak perlu mendirikan PT, tidak jadi masalah. Artinya diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mendirikan apotek itu tidak perlu dalam bentuk perusahaan atau tidak perlu berbadan hukum. Nah, jadi perbedaannya dua hal ini sangat mendasar. Saya pikir yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan sebuah apotek nantinya, sehingga teman-teman tidak terlanjur mengurus mungkin terlalu jauh gitu ya. Nah, sehingga perlu dipahami detail ya bagaimana persyaratannya ya. Di OSS itu harus nanti membuat nomor induk berusaha atau NIB, kemudian di sana juga bisa mengurus sampai membuat nanti surat izin praktek apotekernya, surat izin tenaga teknis kefarmasiannya. Tentunya ada syarat-syarat lagi ya untuk memenuhi itu. Di antaranya perlu rekomendasi dari IAI untuk apoteker, rekomendasi dari PAPI untuk tenaga teknis kefarmasian, dan persyaratan-persyaratan lainnya tentunya yang mengikat ya. Ada ijazah, STRA, kemudian biasanya juga perlu Serkom ya. Kemudian beberapa surat pernyataan yang perlu diisi tentunya. Nah, jadi begitu teman-teman, mungkin ini sekadar wawasan awal dulu mengenai OSS RBA. Tentu ke depan nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana perkembangannya. Kebetulan kami apotek belum menggunakan OSS RBA juga, insya Allah tahun depan ya, untuk perpanjangan apotek. Nah, jadi secara pengalaman mungkin saya belum terlalu pengalaman menggunakan ini. Teman-teman bisa cari-cari di internet, itu banyak sekali. Di YouTube juga banyak ya mengenai pembahasan OSS RBA khususnya untuk apotek. Nah, jadi bisa dipelajari sendiri nanti bagaimana sistemnya. Nah, jadi pada dasarnya dengan adanya OSS ini, saya pribadi menilai akan mempermudah kita dalam mengurus perizinan apotek ke depannya. Baik, itu dulu dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan sedikit tambahan wawasan buat teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.